Yasir Nene Ama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dapat kritikan dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Gibran pun membalas kritikan ini dengan ucapan terima kasih. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, merespon kritikan program makan siang gratisnya yang disampaikan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Gibran menjawab santai dengan mengatakan terima kasih atas masukannya. Makan siang nggak prospek itu gimana, Mas? Tanggapan dari Mas? Ya, terima kasih masukannya, Pak. Mas, terkait panggilan Bawaslu tanggal 2 gimana, Mas? Sebelumnya, Mahfud MD menyindir program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mempertanyakan prospek dan membandingkan dengan program Ganjar Mahfud yang dinamakan gastronomi. Kalau soal makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tapi makanannya juga sehat. Karena makan siang gratis, susu, dan sebagainya itu kan impor kira-kira gambaran barang-barang impor. Kalau gastronomi dari bumi kita dan laut kita itu nanti, tetapi tidak dalam sebuah program yang khusus dan seketika gitu. Itu nanti akan menjadi bagian dari program yang akan. Prabowo Gibran gencar mengkampanyekan program makan siang dan susu gratis. Program itu mereka tawarkan untuk menjawab persoalan stunting dan tantangan generasi emas Indonesia. Mega proyek itu diprediksi butuh anggaran mencapai 400 triliun rupiah per tahun. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Ya, Saudara, Gibran Rakabuming Raka ini menjawab kritikan Mahfud MD yang mempertanyakan prospek dari program makan siang gratis dari ia dan juga pasangannya yaitu Prabowo Subianto. Nampaknya ini saling sindir kerap terjadi antar capres maupun cawapres, saling membandingkan gagasannya begitu. Kita ulas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Salam sehat, Mas Yasir. Kalau kita lihat ini saling merespon, saling mengkritik masing-masing program. Ini bukan kali pertama ya. Ini yang soal makan siang gratis nih. Ini menurut Anda, yang pertama gini dulu deh. Ini menurut Anda gimana nih? Kritikan yang disampaikan oleh Mahfud kemudian dijawab dengan secara singkat oleh Gibran. Ya, saya kira memang perdebatan antar calon ini sudah mulai naik kelas ya. Kalau kemarin itu diskusinya kan bicara tentang gimmick. Bicara tentang santuy, bicara tentang selepat, bicara tentang gemoy, bicara tentang lari-lari dan seterusnya. Jadi pernyataan Mahfud MD ini saya letakkan dalam konteks di mana perdebatan antar paslon, baik capres ataupun cawapres, ini sifatnya sudah programatis. Kita tahu memang salah satu unggulan yang saya kira diekspos, dikapitalisasi oleh Prabowo Gibran adalah bagaimana makan siang gratis dan susu gratis. Tentu ini adalah program yang cukup populis yang saya kira memang mendapatkan apresiasi dari publik selama ini. Oke, ini berarti tone yang positif begitu ya. Biasanya saling sindir gimmick, sekarang sudah mulai adu gagasan begitu ya. Saling mengkritik soal program kerja dan visi misi ya. Betul, iya. Karena ini program populis yang mendapatkan apresiasi dari kalangan publik tentu saja. Maka wajar kalau kemudian itu dipertanyakan secara detail. Misalnya soal bagaimana tentang anggarannya, bagaimana soal endingnya, bagaimana soal progress reportnya. Karena memberikan makanan dan susu gratis bagi rakyat memang sangat mudah. Tapi pada implementasi misalnya itu tidak gampang. Terutama misalnya bagaimana menyediakan alokasi anggaran. Ini kan yang seringkali dikritik oleh nomor 3 dan nomor 1. Kalau misalnya penggunaan dana untuk makan gratis termasuk susu gratis itu hanya sebatas realokasi dari dana pendidikan misalnya dari bantuan sosial termasuk tentang kesehatan, ya ini tentu dikhawatirkan akan mengganggu anggaran-anggaran yang sebenarnya juga prioritas untuk membuat Indonesia sehat dan kuat. Kan kira-kira seperti itu, Mas, yang saya tangkap. Oleh karena itu menarik kita cermati sebenarnya ke depan bagaimana tanggapan dari Gibran, tanggapan dari kubu nomor 2 sebenarnya, bagaimana mengeksplanasi dari soal anggaran-anggaran yang
belakangan ini sudah mulai dipertanyakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentu kita berharap ke depan. Ada kritik juga yang muncul dari nomor 2 kepada nomor 1 dan kepada nomor urut 3, terutama program-program prioritas mereka. Ketika misalnya satu keluarga orang miskin harus sarjana, kan ditanyakan juga bagaimana skenario pembiayaannya, bagaimana soal anggarannya. Bagi saya ini jauh lebih mulia perdebatannya ketimbang sesuatu yang sifatnya gimmick yang belakangan ini tentu kita tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itu, di sisa waktu kurang lebih sekitar 45 hari menuju 14 Februari, kita terutama yang melihat dari jauh berharap betul masing-masing kandidat ini sudah mulai menguliti program-program prioritas, program-program andalan, dan program-program yang selama ini dijadikan sebagai jualan politik untuk mempengaruhi publik. Kan ini penting sebenarnya supaya rakyat tahu bagaimana skenario pada implementasinya. Jadi Karena tidak, tentu kita khawatir. jadi saling kritik, saling sindir ini tidak hanya terjadi di debat begitu ya, yang hanya 5 kali begitu, tapi di luar pada masa kampanye pun saling kritik dan juga saling uji dalam tanda kutip gagasan ini juga harus sering terjadi ya. Betul Mas, kalau kita hanya menunggu soal waktu perdebatan di KPU, tentu kita tidak mendapatkan apa-apa. Pertama, ini debatnya hanya 5 kali. Yang kedua, waktunya terbatas. Kita kan tidak bisa menyimpulkan siapa yang akan menjadi pemenang debat atau siapa yang kalah dalam debat hanya mengandalkan bicara 1 menit sampai 4 menit. Ini nggak fair untuk menilai secara keseluruhan masing-masing calon. Oleh karena itu, di sisa waktu 45 hari ini, capres ataupun cawapres, kita tunggu betul bagaimana mereka ini perang-perangan menguliti secara substantif soal bagaimana visi misi dan program kerja yang akan mereka lanjutkan. Ini penting sebagai upaya untuk menguji apakah visi misi dan janji politik itu hanya kamuflase, hanya jualan politik, tapi pada realitasnya itu sulit untuk diwujudkan. Nah ini yang masih yang banyak jadi pertanyaan ya, visi misi ataupun janji-janji tapi ternyata terdengar tidak realistis atau seperti apa, sehingga butuh penjelasan yang lebih detail begitu. Nah kalau berbicara soal jawaban nih, tadi kan kita lihat nih jawaban dari Gibran itu kan hanya singkat begitu. Terima kasih atas masukannya, meskipun dari tim sesnya itu sudah menjabarkan secara lengkap begitu, sudah membalas ataupun merespons kritikan dari Mahfud MD ini. Menurut Anda sendiri nih baiknya ketika di luar arena debat nih, ini saling kritik ini baiknya seperti apa? Saya kira 3 hal ya. Pertama memang Mas Gibran ini kalau ditanya tentang sesuatu pasti bicaranya agak sedikit singkat dan padat ya. Tapi jawabannya itu adalah sebagai bentuk keterbukaan sebagai sebuah kritik dan informasi. Yang kedua mungkin juga Gibran ini agak malas meladenin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu sudah sering diulang oleh tim pemenangan dan TPN. Misalnya soal anggaran 400 triliun itu kan hampir tiap hari diamplifikasi. Dananya dari mana? Dari misalnya alokasi dari pembiayaan kesehatan, tentang pendidikan, termasuk soal bantuan sosial. Atau mungkin juga sebenarnya Gibran itu tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini tidak masuk dalam ranah perdebatan secara resmi antar paslon. Ini yang saya kira memang kalau kita melihat jawaban Gibran singkat to the point. Karena ya sudah diamplifikasi, karena sudah sering disampaikan, apalagi sih yang mau ditanyakan. Ujung-ujungnya kalau saya tangkap, kalau memang tidak setuju dengan program ini, nggak usah milih. Kalau setuju ya pilih, kan itu saja jadinya. Oke, sesederhana itu ya, sederhana simpulannya. Betul, tapi kalau kita, Mas, kalau mau jujur ya, sebagai pemilih tentu saja kita ingin menikmati perdebatan-perdebatan secara substantif, perdebatan-perdebatan akademik ya dari masing-masing calon itu, baik di forum perdebatan yang resmi diadakan oleh KPU ataupun perdebatan-perdebatan di luar forum yang diselenggarakan oleh siapapun. Karena apa? Kita ingin pemimpin kita itu bicara banyak tentang negara ini. Kita ingin melihat calon presiden dan wakil presiden itu bicara tentang apa saja yang menjadi prioritas dan itu nantinya akan diwujudkan kalau menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih di Indonesia. Karena apa? Bagi saya yang tentu saja sebagai aktivis dan peneliti politik, Pilpres itu kan bukan soal menang-menangan. Ini bukan soal siapa yang kalah dan yang paling menang. Yang paling penting adalah bagaimana janji-janji politik yang disampaikan oleh paslon ini, baik yang disampaikan secara langsung kepada KPU ataupun melalui statement-statement politik mereka secara terbuka, harus diuji dan kemudian ditagih nanti kalau sudah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, publik kan kemudian punya asumsi dan kesimpulan. Kadang politisi itu janjinya manis, surga semua yang disampaikan kepada rakyat, tapi kalau sudah terpilih, hampir mustahil
angin surga, janji surga itu kemudian bisa diwujudkan. Oke. Yang ada hanyalah angin-angin neraka. Oleh karena itu, Semoga kalau enggak, pemimpin- jangan sampai seperti itu ya Mas Adi ya. Angin surga yang Iya benar-benar dong. terrealisasi gitu. Tapi kalau Mas Adi melihat nih, kalau seandainya di arena debat gitu mau nggak mau mereka harus saling menjawab begitu. Tapi kalau di luar arena debat, ini kan tidak langsung menjawab begitu. Ada media yang harus menanyakan dulu responnya gimana nih, begitu baru dijawab. Nah, menurut Anda sendiri nih harusnya tuh jawabannya tuh akan seperti apa sehingga betul-betul publik tuh mengetahui oh ternyata ini loh gagasan ataupun visi misi dari masing-masing paslon. Ya saya kira kalau ada sindiran dari paslon lain, baik pada level capres dan cawapres, ya saya kira memang harus dijawab dengan mudah ya. Tentu sesuai dengan template dan fatsun politik dari pasangan masing-masing. Ketika ditanya tentang anggaran 400 triliun soal alokasi makan gratis dan susu gratis, kan sebenarnya mudah saja. Itu adalah slotnya sudah disiapkan di APBD misalnya. Slotnya misalnya coba akan dicarikan dari realokasi dana kesehatan, dana pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagi saya sesimpel itu saja untuk menjawab. Karena kalau saya tracking satu persatu soal anggaran 400 triliun, ini kan hampir tiap hari muncul Mas, dari mana pendanaannya. Yang ngomong itu bukan hanya paslon, tapi tim sukses, tim pemenangan, bahkan relawan. Hampir setiap saat, baik di medsos ataupun perdebatan-perdebatan di media sosial, selalu ngomong tentang bagaimana skenario dan anatomi pendanaan terkait dengan makan gratis ini. Oleh karena itu, bagi saya penting sebenarnya menikmati percakapan dan perdebatan-perdebatan hangat tentu saja yang dilakukan oleh capres dan cawapres. Karena itu tadi Mas, bagi kita pilpres itu kan bukan soal siapa yang menang dan bukan soal siapa yang kalah, Betul. tapi pertarungan ide sebagai edukasi kepada rakyat, tapi pertarungan gagasan sebagai bentuk political education kepada rakyat penting kita nikmati sebagai bagian dari proses pendewasaan secara politik. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.